Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, dipilihnya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada Al-Quran. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar bagi kita, karena kita akan mendapatkan bimbingan, mendapatkan pedoman, mendapatkan petunjuk bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang tidak dijerat oleh ketakutan, tidak dibebani oleh was-was, tidak dibebani dengan stres-stres yang sebagaimana banyak dirasakan oleh kebanyakan kita. Insya Allah, amin Allahumma amin. Nah, saudaraku sekalian, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari IKADI Kabupaten Karanganyar kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam acara kajian Mutiara Hikmah Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan kegembiraan, bisa memberikan semangat, bisa memberikan motivasi, sehingga kita akan selalu bahagia, kita akan selalu ceria dalam kehidupan ini. Saudaraku sekalian, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang keutamaan ketakwaan. Sebagaimana kita paham, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan petunjuk kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian itulah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, siapakah ini orang-orang yang bertakwa ini, dan bagaimana cara kita agar kita bisa meraih ketakwaan itu? Maka pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengupas sesuai dengan apa yang kami pelajari dari pelajaran-pelajaran yang kami terima. Saudaraku sekalian, memang betul bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling sukses, ya, orang yang paling bahagia. Ketika kita memikirkannya, kita akan menjadi tahu bahwa ternyata betul firman Allah itu, bahwa dengan ketakwaan itu orang itu memang menjadi manusia yang paling unggul, yang paling bermartabat, yang paling tinggi derajatnya. Kenapa demikian? Karena ternyata setelah kita kumpul-kumpulkan, itu yang terdapat pada ketakwaan itu minimal ada 4 unsur yang utama. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak semua orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa itu beriman kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, yakin akan adanya Allah, adanya kekuasaan Allah, hukum-hukum Allah, bahwa yang berlaku pada kehidupan kita dan di alam semesta ini semuanya adalah hukum Allah. Orang beriman, orang bertakwa percaya, yakin bahwa Allah itu menolong kita, Allah itu menyertai kita, Allah selalu menemani kita dimanapun kita berada. Allah tidak mungkin meninggalkan kita. Kemudian orang yang bertakwa itu percaya bahwa setiap perbuatan kita ini akan dibalasi oleh Allah, akan dicatat dan dibalasi oleh Allah dengan balasan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Sehingga kita ini, Masya Allah, hidup kita itu akan selalu tenang kita, dan selalu semangat mengerjakan kebaikan. Kita tidak ragu-ragu mengerjakan kebaikan karena kita yakin. Kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita yakin bahwa kita akan membawa amal perbuatan kita. Ya. Sehingga yang terjadi pada kehidupan kita itu akan selalu bersemangat. Ya, selalu bersemangat menuju Allah, mempersiapkan bekal kita, ya, untuk berjumpa dengan Allah, mempersiapkan bekal kita untuk menuju kampung akhirat. Sehingga hati kita dipenuhi dengan keimanan, dengan keyakinan akan kebenaran janji-janji Allah. Ya. Bagaimana kita tidak bahagia manakala dijanjikan kepada kita surga? Allah menjanjikan kepada kita surga dan pahala-pahala yang besar. Ya, itulah yang akan diberikan kita
diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa itu orang yang sangat yakin, orang yang keimanannya tinggi akan Allah dan janji-janjinya. Sehingga kita akan bahagia sekali kita. Bagaimana kita tidak bahagia kalau kita sudah yakin bahwa kita akan memperoleh surga, bahwa kita akan memperoleh perlindungan Allah, akan memperoleh syafaat, akan memperoleh semua kebaikan-kebaikan yang memang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Yang kedua, saudaraku sekalian, ketakwaan, bagian daripada ketakwaan itu adalah ilmu. Ya. Maka orang yang bertakwa itu pasti orang yang berilmu. Ya. Walaupun tidak setiap orang yang berilmu pasti bertakwa. Tetapi unsur yang menopang ketakwaan itu adalah ilmu kita. Sehingga memang untuk mencapai ketakwaan itu memang yang dibutuhkan adalah ilmu. Karena takwa itu kita melaksanakan, mengerjakan petunjuk Allah, perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Bagaimana kita bisa mengerjakannya sementara kita tidak punya ilmu tentang itu? Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang berilmu. Maka marilah kita motivasi diri kita meningkatkan ketakwaan itu dengan jalan meningkatkan ilmu kita. Semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak ilmu kita, maka semakin mudah bagi kita untuk bertakwa kepada Allah. Semakin banyak ketakwaan kita kepada Allah, semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Sementara dengan kurangnya ilmu, maka akan semakin sulit bagi kita untuk bertakwa kepada Allah. Kita tidak tahu hukum-hukum Allah, barangkali masih ada perintah-perintahnya yang belum kita kerjakan, masih ada larangan-larangannya yang masih kita terjang, sehingga mungkin janji-janji Allah itu belum dipenuhi kepada kita. Kemudian yang unsur yang ketiga dalam ketakwaan itu adalah ibadah. Orang yang bertakwa pasti beribadah kepada Allah dan ibadahnya pasti bagus. Karena emang demikian. Orang yang bertakwa itu diperintah oleh Allah untuk beribadah. Perintah Allah itu ubudullah itu banyak sekali. Ya, walaupun tidak setiap orang yang beribadah itu bertakwa kepada Allah, tetapi ibadah ini merupakan faktor penopang ketakwaan, menjadi unsur ketakwaan kita. Bahkan ibadah-ibadah itu dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan itu agar supaya kita bertakwa kepada Allah. Bagaimana misalnya tentang puasa ini, la'alakum tatakun, supaya kamu bertakwa. Ubudullaha wa ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita beribadah itu sebenarnya ada maksud Allah dengan kita mengerjakan ibadah itu adalah agar kita bertakwa. Membaca Al-Qur'an agar kita bertakwa. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Bacalah Al-Qur'an dan apa yang ada di dalamnya itu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Begitu juga sholat dan semua ibadah-ibadah itu adalah dimaksudkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Sehingga kita harus paham bahwa ibadah ini merupakan satu sarana pendidikan Allah kepada kita agar kita mencapai derajat takwa. Maka ibadah ini menjadi komponen daripada ketakwaan. Yang terakhir, orang yang bertakwa itu ada amal soleh. Orang yang bertakwa pasti beramal soleh, walaupun tidak setiap orang yang beramal soleh itu bertakwa kepada Allah. Jadi amal soleh ini pasti dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa, karena memang Allah memerintahkan kepada kita wa amilus solihah. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihah. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, jadi beriman dan beramal soleh. Ya, ini merupakan perintah Allah, sehingga kita harus mengerjakannya. Semakin banyak, semakin bagus amal soleh kita, ya akan semakin memberikan kontribusi kepada ketakwaan kita. Semakin takwa seseorang, semakin mudah dia beramal soleh, semakin banyak dia beramal soleh. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian, betapa pentingnya kita memahami perintah-perintah Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Semuanya memerintahkan, semuanya mengajarkan kepada kita pendidikan Allah ini adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian setelah kita bertakwa, Allah memberikan begitu banyak janji, begitu banyak hadiah kepada orang-orang yang bertakwa, dan itu hanya diberikan kepada orang yang bertakwa.
Ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah bahwa orang yang bertakwa itu memang orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Allah itu akan memberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu kemuliaan-kemuliaan, fasilitas-fasilitas. Misalnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberi dia jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia akan diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yahdi qalbah. Barang siapa yang senantiasa meningkatkan takwanya kepada Allah, yahdi qalbah. Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Masya Allah. Luar biasa kan? Sehingga kita tidak gelisah, sehingga kita tidak stres, ya, sehingga kita tidak khawatir, was-was dan sebagainya. Karena kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi. Allah hendak akan menjadikan semua urusannya itu mudah baginya. Luar biasa memang. Maka orang yang bertakwa ini memang tujuan akhir daripada pendidikan-pendidikan Allah. Sebagaimana yang diterangkan, memang agama ini merupakan pendidikan bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sibwatallahi wa man ahsanu minallahi sibwa. Pendidikan Allah, celupan Allah, agama Allah, adakah yang lebih baik daripada pendidikan Allah? Ya enggak ada. Inna hudallahi huwal huda. Petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar bagi manusia. Enggak ada petunjuk yang lain. Ketika kita mengikuti selain petunjuk Allah, qad dhalalan ba'ida, akan tersesat dengan dalam kesesatan yang jauh. Maka kita ini sangat beruntung. Kita ini sangat harusnya bergembira karena kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang mengikuti petunjuknya. Sehingga kita insya Allah kita akan mendapatkan karunia yang besar yang memang sudah disediakan oleh Allah bagi manusia. Walaupun kebanyakan manusia tidak memperolehnya. Ya. Innallaha dzu fadlin 'alan nas. Walakin aksara nasi la yashkurun. Allah itu punya karunia yang besar bagi manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurnya. Ya, makanya kita harus bersyukur, makanya kita harus gembira, kita harus yakin dengan petunjuk-petunjuk Allah ini, sehingga nanti semua janji Allah itu akan kita peroleh. Ya. Kebahagiaan itu akan kita rasakan betul-betul di dalam hati kita. Ya, dengan mengikuti petunjuk Allah, perintah-perintah Allah kita kerjakan supaya kita beriman, supaya kita berilmu, supaya kita beribadah, supaya kita beramal saleh, itu semuanya kita kerjakan. Ketika kita melakukan semua perintah Allah itu, apa kata Allah? Walau annahum fa'alu ma yu'adu nabi, lakana khairal lahum wa asyadda tasbita. Masya Allah. Ya. Sekiranya mereka itu mau mengerjakan apa-apa yang kami perintahkan kepada mereka, yang kami nasihatkan kepada mereka itu, lakana khairal lahum, itu sangat bagus bagi mereka. Wa asyadda tasbita, dan itu akan sangat dahsyat di dalam membangun keimanan kita, di dalam membangun keyakinan kita. Masya Allah. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran adzima. Dan ketika itu sudah terjadi, sudah kita lakukan, la'atainahum min ladunna ajran adzima. Sungguh akan kami berikan dari sisi kami itu karunia yang besar, pahala yang besar, karunia yang besar. Masya Allah. Wala hadainahum siratan mustaqima, dan akan kami tunjuki mereka itu ya kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan menuju keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita dibimbing untuk menjadi orang-orang sukses. Di dunia ini kita dibimbing untuk menjadi orang-orang yang perilakunya benar. Kita menjadi orang yang beriman, berilmu, beribadah, beramal soleh. Dan di akhirat, Masya Allah, disambut kita dengan pahala-pahala karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa kita peroleh manakala kita mengikuti Allah dan Rasul-Nya, manakala kita beriman kepada Allah, manakala kita mengikuti petunjuk-petunjuknya, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah orang yang bertakwa. Apa-apa yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa itu memang kemenangan. Kemenangan bagi orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaz. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa itu kemenangan. Kemenangan di mana? Di dunia dan di akhirat. Apapun yang terjadi di dunia ini enggak masalah bagi kita. Waman hayat tadunya wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kesenangan dunia ini bagi kita itu hanya kesenangan yang menipu saja. Kita tidak akan terperdaya oleh kesenangan-kesenangan duniawi. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil.
summa ma'wahum jahannam. Kita harus yakin dengan janji Allah. Janganlah kebebasan orang-orang kafir di muka bumi ini mensilaukan matamu. La yaghurrannaka taqallub. Janganlah kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di muka bumi. Mata'un qalil. Mereka bersenang-senang di dunia ini itu kesenangan yang kecil, kesenangan yang sedikit. Ada kesenangan yang besar gitu loh. Ada kesenangan yang besar, tapi kebanyakan manusia nggak ngerti. Ada kesenangan ketika membaca Quran. Ada kesenangan ketika kita beramal soleh. Ada kesenangan ketika kita bersujud, berpuasa, bersodakoh. Ini ada kesenangan, ada kenikmatan, dan itu yang bisa merasakan hanya orang yang beriman. Sehingga hidupnya akan menjadi tenang, bahagia, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Dan yakin dengan janji Allah, dengan pertolongan Allah, bahwa Allah itu pelindung kita di dunia dan di akhirat. Sehingga kita ini tidak khawatir apa-apa. Walaupun kita mati terbunuh, yakin dengan surga kita. Ya. Allah mengatakan, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu terbunuh di jalan Allah mati. Tidak, mereka hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka memperoleh rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, mereka gembira, farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka bergembira ternyata hidupnya. Mereka tidak hanya hidup tetapi bergembira dan mendapat rezeki dari Allah. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka bergembira dengan orang-orang yang mengikuti mereka di belakang mereka. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu tidak merasakan ketakutan dan tidak merasakan kesedihan. Masya Allah. Itulah yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan mudah-mudahan ini akan memberikan kegembiraan kepada saudara-saudaraku sekalian. Berbahagialah karena kalian telah menjadi orang yang beriman. Berbahagialah karena kalian telah menjadi orang-orang yang mendapat anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu petunjuk-petunjuknya. Mudah-mudahan kita akan terus mempelajarinya sampai kita memahami, semakin paham, semakin yakin, dan kita semakin bisa merasakan janji-janji Allah, kebenaran daripada firman-firman Allah, kebenaran daripada janji-janji Allah, sehingga kita akan menjadi orang yang sangat beruntung di dunia, di akhirat. Kita sangat beruntung kita telah dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih beruntung lagi ketika kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.